Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ide pokok dan kalimat utama. Mengapa membahas kedua pembahasan ini? Karena dalam mata pelajaran bahasa Indonesia pasti kalian akan selalu menemui materi-materi tentang teks ya, atau wacana dan lain sebagainya. Jadi ide pokok dan kalimat utama mungkin akan membantu kalian dalam memahami sebuah teks atau wacana. Baik, apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Kemudian, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat lain dalam paragraf tersebut dan disebut dengan kalimat penjelas. Baik, mengapa ide pokok dan kalimat utama saya menjadikan satu pembahasan? Karena ide pokok dan kalimat utama itu saling mempunyai keterkaitan ya anak-anak. Bahwasanya ketika kalian akan mencari sebuah ide pokok dalam suatu paragraf, maka yang harus kalian lakukan adalah mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Karena apa? Ketika kamu akan mencari ide pokok, maka ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Nah, nanti Pak Tri akan menjelaskan bagaimana cara mencari kalimat utama, cara mencari ide pokok, dan menjelaskan kalimat-kalimat penjelas. Paham ya bahwasanya ide pokok dan kalimat utama itu saling mempunyai suatu keterkaitan atau saling berhubungan. Sampai sini paham ya? Baik, kita langsung coba saja. Ini ada sebuah bacaan, sebuah paragraf. Coba kalian baca dulu ya. Ilham adalah anak yang rajin. Setiap hari ia bangun pagi dan selalu membantu orang tuanya. Ilham adalah anak yang selalu datang ke sekolah tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Di sekolah, Ilham juga punya jiwa sosial yang tinggi. Pantas saja Ilham mempunyai banyak teman dan selalu menjadi murid teladan di sekolahnya. Oke, ini adalah satu contoh paragraf. Ini hanya contoh ya, nanti kita akan analisis atau kita bedah satu per satu. Baik, tadi kalian sudah membaca paragrafnya ya. Mari kita membahas paragraf yang sudah kalian baca tadi. Oke, Pak Tri sudah menjabarkan atau sudah memberikan warna-warna yang berbeda pada setiap kalimatnya. Jadi ada berapa kalimat di sini dalam satu paragraf? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dalam satu paragraf ini ada 5 kalimat ya. Tadi dijelaskan bahwasanya ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Baik. Bagaimana menentukan kalimat utama? Nah, sudah saya jelaskan tadi ya bahwasanya kalimat utama itu adalah sesuatu yang bersifat umum. Jadi kalimatnya itu kalimat yang umum saja, bukan merupakan kalimat yang khusus. Manakah di antara 5 kalimat ini yang mempunyai sifat atau mempunyai kalimat umum? Nah, ini ya kalimat utamanya ada di sini.
yang berwarna ungu adalah kalimat utama. Ilham adalah anak yang rajin. Nah, bahwasanya di situ dijelaskan bahwasanya kalimat tersebut masih dalam tahapan kalimat yang umum, bukan merupakan kalimat khusus. Jika suatu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf dinamakan apa? Paragraf deduktif. Ya, deduktif. Nah, apa deduktif tadi? Paragraf yang mempunyai kalimat utama pada awal paragraf. Nah, kalau di akhir namanya induktif atau paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Itu ya. Oke, tadi bahwasanya bagaimana menentukan kalimat utama sudah jelas. Kalimat utamanya ada di kalimat yang berwarna ungu. Ilham adalah anak yang rajin. Kemudian, bagaimana menentukan ide pokok? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya ide pokok itu terletak atau terdapat pada kalimat utama. Nah, tadi kan kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, ide pokoknya yang mana? Ide pokoknya ya ini, Ilham anak rajin. Paham ya bahwasanya ketika kalian disuruh mencari ide pokok, maka yang harus kalian lakukan adalah apa? Mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, kalimat utama itu biasanya ada di awal atau akhir suatu paragraf. Jadi kalian harus pintar-pintar mencari mana itu kalimat utama yang ada di awal atau kalimat utama yang ada di akhir. Nah, itu ya bagaimana cara menentukan ide pokok. Lalu apakah fungsi dari kalimat-kalimat sesudah kalimat utama yang ini? Nah, kalimat yang berwarna merah, hijau, biru, dan biru tua ini adalah berfungsi sebagai kalimat penjelas. Sampai sini paham ya, anak-anak? Nah, fungsi dari kalimat penjelas adalah menjelaskan atau menjabarkan secara khusus kalimat utamanya. Nah, misalkan tadi bahasanya Ilham adalah anak yang rajin, maka yang bisa dijelaskan dari Ilham anak yang rajin adalah setiap hari ia bangun pagi. Nah, ini kan sudah bisa menjelaskan bahwasanya Ilham adalah anak yang rajin, selalu membantu orang tua, terus kalau ke sekolah tepat waktu, dan punya jiwa sosial yang tinggi. Nah, ini kan sudah bisa menjelaskan bahwasanya Ilham adalah anak yang rajin. Balik lagi ke sini. Nah, sampai sini paham ya apa fungsi kalimat penjelas? Yakni menjelaskan atau menjabarkan kalimat utama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ide pokok dan kalimat utama. Sebelum saya akhiri, ada 3 soal atau ada tanya jawab mengenai kalimat utama dan ide pokok. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan kalimat penjelas? 2. Jelaskan apa itu paragraf deduktif. Dan 3. Buatlah sebuah kalimat yang bisa dijadikan kalimat utama. Udah ya, itu saja 3 soal yang bisa kalian jawab. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.